Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 14 November 2025. Judul renungan hari ini adalah Diberdayakan untuk Mengubah Dunia Kita. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Lukas 24 ayat 49 yang berbunyi, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Tuhan Yesus menghabiskan sekitar 3 tahun bersama murid-muridnya sebelum kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Selama masa itu, mereka belajar darinya, berjalan bersamanya, menyaksikan mujizat-mujizatnya, mendengar pesannya, dan menerima impartasi langsung darinya. Mereka memiliki pesan, mereka memiliki panggilan, dan mereka telah dilatih. Namun, sebelum mereka dapat melangkah ke dalam pelayanan, Dia memberi mereka perintah penting ini. "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lukas 24 ayat 49. Dengan kata lain, meskipun mereka siap dalam segala hal lainnya, mereka membutuhkan satu hal lagi, janji Bapakku. Janji itu adalah Roh Kudus, dan tanpa Dia, upaya mereka tidak akan membuahkan hasil yang ilahi. Namun bersama Dia, upaya mereka akan efektif. Dan itulah yang terjadi. Lukas dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14-41 menggambarkan bagaimana Petrus yang sama yang pernah menyangkal Yesus, Lukas 22 ayat 61-62, berdiri dengan berani pada hari Pentakosta dan menyampaikan pesan yang penuh kuasa yang mengubah 3.000 orang. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Ia tidak berhenti di situ. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4, setelah ia dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, ia berkhotbah lagi dengan berani, dan Alkitab mengatakan, di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Itulah keefektifan. Itulah kecepatan ilahi. Melalui Roh Kudus, jangkauan Petrus meluas dengan cepat, menghasilkan ribuan orang diselamatkan dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini, kita memiliki Roh Kudus yang sama, dan hasilnya pun sama. Ia telah menjadikan kita saksi yang efektif. Kita tidak berusaha untuk mencapai tempat kuasa itu. Kita telah dikaruniai kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita telah diberdayakan untuk mengubah dunia kita sebagai pelayan Injil yang cakap, 2 Korintus 3 ayat 5-6. Kita membuat dampak, mengubah kehidupan di seluruh dunia. Kita berfungsi persis seperti yang Tuhan kehendaki, dengan kuasa, dengan kekuasaan, dan dengan hasil yang tak terbantahkan. Kita bergerak dengan kecepatan roh, karena Alkitab mengatakan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28. Ini bukan karena keperkasaan atau kekuatan manusia, melainkan karena Roh Allah yang hidup. Ini adalah hikmat Allah, kecepatan Allah, dan kemampuan Allah yang bekerja di dalam kita. Injil sedang menang, bangsa-bangsa terbuka, panen berlimpah, dan semua ini untuk kemuliaan-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas Roh Kudus yang hidup di dalamku dan telah membuatku efektif dalam hidup dan pelayanan. Aku berjalan dalam kuasa, hikmat, dan kuasa, menghasilkan buah yang memuliakan-Mu, memajukan kerajaan-Mu dengan kecepatan ilahi dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini, Lukas 24 ayat 49, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 2 Korintus 3 ayat 5. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini.
Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari, salam kasih karunia, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.